Sekarang kita akan mempelajari tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Bacalah teks berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan serta menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, kita bahas informasi yang terdapat dalam teks bacaan pertempuran Surabaya. Apa pertempuran yang terjadi di kota Surabaya? Mengapa ultimatum Inggris agar pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri? Siapa pertempuran pasukan Indonesia dan pasukan Inggris? Bagaimana pertempuran berlangsung sangat dahsyat? Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Kapan? 10 November 1945. Di mana? Di kota Surabaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Apakah kalian tahu apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur S, P, O, K. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. A. Ayam. Ciri-ciri hewan yaitu bertelur,
berbulu, memiliki paruh, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitat adalah lingkungan buatan seperti persawahan. B. Bebek. Ciri-ciri hewan yaitu bertelur, berbulu, memiliki paruh, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitat adalah lingkungan buatan seperti persawahan. C. Ikan. Ciri-ciri hewan yaitu bertelur, ada yang bersisik, ada yang tidak, memiliki sirip, bernafas dengan insang. Ciri-ciri habitat adalah lingkungan air. D. Cicak. Ciri-ciri hewan yaitu bertelur, merayap, melindungi diri dengan melepaskan ekornya, pemakan serangga. Ciri-ciri habitat adalah di dinding atau di atap rumah. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Bagaimana bebek dapat berenang dengan baik? Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?